Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kultur kutu air menggunakan groundwater system ya teman-teman. Nah, di sini yang maksud saya groundwater system itu groundwater yang non korela ya teman-teman, atau groundwater biasa yang dikultur dengan air biasa tanpa starter korela. Nah, untuk cara pengkulturannya teman-teman bisa lihat di video yang di sini. Nah, selanjutnya untuk pengkulturan groundwater yang seperti tutorial sebelumnya, jika teman-teman ingin cepat atau ingin groundwater cepat jadi, teman-teman itu bisa menambahkan pupuk NPK mutiara sama pupuk urea di situ ya teman-teman. Untuk takarannya dari ukuran kolam 1 meter kali 1,5 kali 40 cm. Di situ hanya menggunakan NPK mutiara itu sekitar setengah sendok. Terus untuk pupuk ureanya juga setengah sendok. Masalahnya ketika teman-teman itu berlebihan, itu akan membuat kutu air itu malah di situ itu enggak berkembang, tetapi malah mati. Nah, di situ ketika teman-teman menggunakan metode groundwater yang seperti saya tutorialkan di video sebelumnya, di situ teman-teman itu tidak perlu menambahkan air lagi ya teman-teman. Di situ itu untuk takarannya menurut saya itu udah pas, jadi teman-teman bisa langsung taburkan starter kutu airnya. Nah, ketika teman-teman itu memilih starter, itu bagusnya itu pada posisi malam hari ya teman-teman. Di situ teman-teman bisa menggunakan senter untuk mempermudah mengumpulkan kutu airnya, karena di situ ketika kutu air melihat cahaya, otomatis kutu air tersebut akan mendekati cahaya tersebut. Jadi ketika teman-teman itu menggunakan senter, itu otomatis yang akan berkumpul itu kutu air yang besar. Nah, yang kecil-kecil ya otomatis ya juga berkumpul, tapi teman-teman ketika menggunakan senter itu untuk mencari starter kutu air itu lebih mudah. Nah, di situ teman-teman jangan menggunakan serokan kutu air. Nah, teman-teman bisa menggunakan serokan ikan hias itu ya teman-teman. Serokan ikan hias kan otomatis itu lebih besar. Nah, kalau untuk kutu air itu juga enggak kutu air yang besar-besar. Untuk kutu air yang besar-besar di situ juga tidak berobol atau tidak keluar ya teman-teman kalau pakai serokan itu. Nah, oke teman-teman, selanjutnya untuk kelebihan kultur kutu air menggunakan groundwater, yang pertama teman-teman itu mudah ya teman-teman, mudah untuk membuatnya atau mengkultur groundwaternya itu sendiri tanpa teman-teman itu mencari-cari atau misal budidaya lele terlebih dahulu. Nah, itu enggak. Kalau menggunakan groundwater teman-teman itu bisa kultur sendiri. Terus yang kedua itu air itu tidak bau ya teman-teman. Nah, untuk jangka waktu kultur menggunakan groundwater itu juga kalau dari yang saya alami itu lebih lama, sekitar kurang lebih 3 minggu. Nah, itu 3 minggu itu tanpa teman-teman menambahkan groundwater lagi. Nah, ketika sudah 3 minggu atau mungkin sekitar 3 mingguan, ketika teman-teman tidak menambah groundwaternya lagi, di situ bisa mulai keluar bulu jetnya. Nah, kalau
menggunakan rainwater itu menambahkan air paling enggak sekitar 1 minggu ya teman-teman. Itu ketika 1 minggu mungkin air sudah mulai mengendap, tapi kalau teman-teman menggunakan air lele itu hanya sekitar 3-5 hari air sudah mengendap dan bening ya teman-teman. Nah ketika air sudah seperti itu otomatis perkembangan kutu airnya itu akan melemah, berkurang ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang ingin tahu hasilnya, nah ini hasil dari kultur kutu air menggunakan rainwater. Nah di sini saya hanya memberikan starter kurang lebih itu satu pucuk sendok lah, hanya sedikit. Nah itu dalam waktu 3 hari teman-teman bisa lihat, nah udah banyak seperti itu. Sebenarnya untuk kualitas kultur kutu air menggunakan rainwater ataupun menggunakan air lele itu hampir sama, tapi lebih bagus menggunakan air lele memang. Nah untuk kekurangannya mungkin ya, kekurangannya itu kalau menggunakan rainwater itu ya agak rumit ya. Jadi teman-teman itu harus mengkulturnya terlebih dahulu, nggak seperti air lele itu kan teman-teman bisa langsung mengambil terus langsung teman-teman kasih starter itu udah jadi. Tapi kalau rainwater ya mau nggak mau kita harus membuatnya terlebih dahulu gitu ya. Bentar teman-teman, serak. Mungkin cuma itu saja teman-teman. Jika teman-teman mungkin masih bingung dengan penjelasan saya atau teman-teman ada yang belum tahu atau kurang paham, teman-teman itu bisa bertanya dengan saya menggunakan email yang sudah tersedia di situ, atau teman-teman juga bisa meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Baik, mungkin cuma itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.